Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akuntansi sektor publik. Saya sendiri bernama Nofriadi Effendi, sedangkan rekan saya bernama Saya Ismail Jasputra. Saya Samila, saya Fitri Putri. Saya Teddy Gunawan. Baiklah, saya akan memulai diskusi kelompok. Kesempatan awal kali ini, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai dana masyarakat. Nah, arti dari akuntansi sektor publik itu sendiri yaitu mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan sosial, yang serta ada pula di mana kerjasama antara sektor publik dengan sektor swasta. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya juga akan membahas apa sih perbedaan dari akuntansi sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama, perbedaan dari tujuan. Sektor publik mempunyai tujuan non-profit motif, yang dimana seolah-olah kalau akuntansi sektor publik tersebut tidak mencari keuntungan semata. Ada juga yang ingin mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut hanya dapat dimanfaatkan kembali untuk menunjang kinerja akuntansi sektor publik itu, sehingga dana tersebut dikembalikan ke pemerintah. Sedangkan dari sektor swasta mempunyai tujuan profit motif, yang dimana untuk mencari keuntungan. Yang kedua yaitu sistem akuntansinya, di mana di sektor publik memiliki sistem akuntansi cash accounting, di mana tercatat apabila ada pemasukan secara real uang tersebut serta ada pengeluaran secara langsung. Sedangkan dalam swasta memiliki pencatatan akrual accounting. Akuntansi sektor publik, sumber pendanaannya itu berasal dari retribusi, utang obligasi, dari pajak, dan penjualan aset negara. Sedangkan pada sektor swasta, sumber dananya itu bisa berasal dari modal sendiri, penjualan aset perusahaan, modal yang ditanam oleh investor, serta utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi lembaga-lembaga negara dan departemen di bawahnya. Nah, di Indonesia, ruang lingkup akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang. Yang pertama, akuntansi pemerintahan pusat. Yang kedua, akuntansi pemerintahan daerah. Yang ketiga, akuntansi partai politik. Yang keempat, akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Yang kelima, akuntansi yayasan. Yang keenam, akuntansi pendidikan. Yang ketujuh, akuntansi kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Provinsi Akuntansi Sektor Publik. Nah, Provinsi Akuntansi Sektor Publik ada 3. Yang pertama, jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa yang memberikan mutu informasi bagi pengambil keputusan, atau jasa yang meningkatkan informasi dalam pengambil keputusan. Nah, yang kedua, jasa atestasi. Jasa atestasi yaitu jasa yang memberikan pertimbangan atau pernyataan dalam sebuah laporan usaha sesuai dengan standar laporan usaha dan standar akuntansi keuangan. Nah, yang ketiga, jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi yaitu jasa yang tidak memberikan keputusan, pikiran negatif atau pikiran lainnya. Mengenai perkembangan akuntansi sektor publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik adalah dengan adanya reformasi pada tahun 1998, sehingga akuntansi sektor publik di Indonesia memilih konsep reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia secara total. Pada tahun 1950, akuntansi sektor publik di Indonesia mulai memainkan peran penting dan menjalankan dalam bidang sektor dan strategi pembangunan. Istilah sektor publik mulai dikenal pada tahun 1952. Pada tahun 1970, berbagai kritikan muncul terhadap akuntansi sektor publik yang dianggap
kurang efisien atau jauh tertinggal dari sektor-sektor serta akuntansi sektor publik dianggap mengganggu perkembangan ekonomi dan sosial dengan alasan akuntansi sektor publik sering menjadi ajang pemborosan ekonomi. Pada tahun 1980, akuntansi sektor publik diselenggarakan oleh industri maju, sehingga menjadi jawaban dari kritikan yang terjadi. Selanjutnya, Baiklah, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menyediakan informasi tentang anggaran dan pendapatan dalam anggaran. Terus ada belanja, ada surplus atau defisit dalam anggaran. Terus ada pembiayaan dalam entitas laporan tersebut. Pengguna laporan realisasi anggaran ini dapat berguna bagi pengguna laporannya untuk mengevaluasi tentang alokasi sumber daya ekonomi untuk akuntabilitas dan alokasi ketaatan alokasi dalam laporan tersebut. Karena dalam laporan realisasi anggaran ini menyediakan informasi tentang sumber dan menyediakan informasi tentang efisiensi anggaran dan juga sumber-sumber daya ekonomi lainnya. Secara umum penggunaan realisasi anggaran ini untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pemerintah tersebut dalam mengelola anggaran yang telah digunakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan pos-pos, yaitu yang pertama saldo anggaran lebih awal, maksudnya yaitu saldo tahun sebelumnya. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau biasa disingkat SIKPA atau SILPA. Yang keempat yaitu koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya. LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan tentang saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Laporan perubahan saldo anggaran lebih ini strukturnya sama, baik di tingkat provinsi, di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Selanjutnya yaitu laporan operasional. Laporan operasional yaitu laporan yang menyediakan informasi tentang kegiatan operasional keuangan seperti pendapatan, beban, dan surplus atau defisit yang dialami oleh suatu sektor pabrik sehingga dapat disandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Nah, di laporan operasional ini menyediakan berbagai macam informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan operasional yang pertama yaitu mengenai beban yang ditanggung dalam melakukan pelayanan dalam pemerintah, sehingga berapa banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya tersebut. Yang kedua yaitu mengenai evaluasi tentang pengamatan dana yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dan berapa banyak sumber daya yang dipakai oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu dalam laporan operasional juga mencatat laporan tentang berapa pendapatan yang akan didapat oleh suatu daerah atau suatu negara pada masa yang akan datang. Yang keempat itu menginformasikan adakah penurunan ekuitas atau kenaikan ekuitas dalam periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos. Yang pertama, ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya.
Yang kedua, surplus atau defisit laporan operasional pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Pos-pos ini berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh yaitu perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Struktur dari laporan perubahan ekuitas ini tidak memiliki perbedaan, baik yaitu dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan neraca. Laporan neraca ini merupakan gambaran posisi keuangan pemerintah yang mana dalam entitas laporan tersebut mengenai aset, kewajiban atau utang dan ekuitas dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca ini terdapat beberapa pos. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, piutang pajak dan piutang bukan pajak, ada kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek, ada juga persediaan, ada aset tetap dan ekuitas. Pos-pos tersebut dilaporkan secara komprehensif atau digabungkan dengan periode sebelumnya. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca tersebut, di mana strukturnya laporan neraca pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota dan provinsi itu berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena kepemilikan aset atau kepemilikan harta pemerintahan daerah tersebut berbeda dengan kepemilikan harta pemerintahan pusat. Contohnya saja, kepemilikan aset atau kepemilikan kas negara itu lebih kompleks dibandingkan dengan kepemilikan kas atau aset daerah. Contohnya saja, kas yang ada pada Bank Indonesia itu juga merupakan kas negara atau kas pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, serta perubahan kas dan setara kas dalam satu periode akuntansi dan pada tanggal pelaporannya. Informasi arus kas berguna untuk menentukan jumlah arus kas di masa yang akan datang. Arus kas juga berguna untuk menilai taksiran jumlah arus kas di masa yang sebelumnya. Yang ketujuh yaitu catatan atas laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang kita buat tersebut dapat dipahami dan dapat dievaluasi dengan baik dengan melakukan pertanggungjawaban, maka dibuatlah catatan atas laporan keuangan. Di catatan atas laporan keuangan ini meliputi yang pertama yaitu entitas laporan dan entitas akuntansi, yaitu kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan. Yang ketiga yaitu penjelasan terhadap pos-pos lainnya. Yang keempat yaitu adanya tambahan informasi lainnya. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan jika terdapat kecanggungan. Ini adalah merupakan video pertama yang kami buat. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.